Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ketika kata karomah disebutkan, maka banyak anggapan yang keliru yang muncul di tengah masyarakat dalam memaknai arti karomah, hingga tidak sedikit yang terjerumus ke dalam kepercayaan khurafat atau bahkan kesyirikan. Dalam istilah syariat, karomah dimaknai sebagai sesuatu yang luar biasa di luar kebiasaan kemampuan manusia yang Allah berikan kepada salah seorang hamba yang dipilihnya tanpa disertai dengan tantangan. Karomah bukanlah sesuatu yang bisa diupayakan secara sengaja, tidak bisa dipelajari seperti ilmu biasa, dan tidak bisa ditampilkan kapan saja sesuai kehendak pribadi seseorang. Ia terjadi semata-mata karena kehendak Allah dan hanya diberikan kepada hamba-hambanya yang dekat dengannya, yakni para walinya yang senantiasa menjaga tauhid, menjauhi dosa besar, dan selalu berbuat kebaikan. Dalam sejarah, kita mengetahui beberapa kisah karomah orang soleh, seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang bisa melihat sekelompok pasukan muslim dari kejauhan, memberikan perintah dan memperingatkan mereka akan kedatangan musuh. Atau seperti kisah Maryam yang diberikan rizki oleh Allah berupa makanan dan buah-buahan di tempat ibadahnya tanpa perlu usaha. Ini semua menunjukkan bahwa karomah adalah semata-mata pemberian Allah, bukan sebagai hasil usaha manusia yang bisa dipelajari atau diupayakannya sendiri. Namun sayangnya, banyak masyarakat yang salah kaprah dalam memahami konsep ini. Mereka menganggap bahwa setiap kejadian aneh, luar biasa, atau supranatural sebagai bentuk karomah wali. Padahal tidak semua kejadian luar biasa bisa disebut sebagai karomah. Bisa jadi itu adalah tipu daya setan, sihir, atau bahkan ilusi dan kebohongan belaka. Contoh khurafat yang sering dikaitkan dengan karomah antara lain menganggap seseorang sebagai wali hanya karena dia bisa berjalan di atas air, atau kebal senjata, atau bisa menghilang, atau meyakini bahwa wali-wali tertentu bisa hadir di beberapa tempat sekaligus atau mengetahui hal-hal gaib secara mutlak. Perlu dipahami, ini semua bukanlah karomah, tapi khurafat, dan bahkan bisa termasuk dalam kesyirikan jika melibatkan perbuatan yang bertentangan dengan tauhid, seperti meminta kepada selain Allah. Jika ada seseorang yang bisa menunjukkan hal luar biasa, tetapi akidah dan ibadahnya rusak, maka patut dicurigai bahwa itu bukan karomah, melainkan sihir atau tipuan. Maka sikap kita sebagai seorang muslim dalam menyikapi hal ini yaitu: pertama, kita wajib beriman bahwa karomah itu benar adanya karena telah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Kedua, kita tidak boleh meyakini bahwa setiap keanehan di luar nalar yang dilakukan oleh seseorang adalah karomah. Ukurannya adalah pada ketaatannya kepada Allah dan kebenaran akidahnya. Dan yang ketiga, jangan menjadikan karomah sebagai tolok ukur utama dalam menilai kemuliaan atau kewalian seseorang. Tapi lihatlah pada ketakwaannya, akhlaknya, dan kesesuaiannya dengan Al-Quran dan Sunnah. Memahami konsep karomah dengan benar adalah bagian dari menjaga kemurnian tauhid. Jangan sampai kita tertipu dengan khurafat yang mengatasnamakan sebagai karomah wali. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.